Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Septiani dari Politeknik Akamigas Palembang. Saya merupakan salah satu peserta pekerti gelombang 4 yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran saya mengenai aplikasi fungsi linier dalam ekonomi. Materi ini adalah materi di salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu matematika ekonomi. Selain ini juga saya sering gunakan pada saat proses pembelajaran saya di kelas dan sudah saya terapkan. Eee, Baik, langsung saja sebelum kita mulai kelas ini, izinkan saya untuk berpantun dulu ya, silakan Jalan-jalan pergi ke pasar. Jangan lupa membeli duku. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita absen terlebih dahulu. Oke, marilah kita absen terlebih dahulu, Jalan-jalan pergi ke pasar. silakan di-scan ya, silakan di-scan untuk daftar kehadirannya. Silakan teman-teman. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Pada materi yang akan saya bahas hari ini yaitu adapun turunan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep fungsi linier untuk menganalisis hubungan antara harga dan kuantitas permintaan serta menginterpretasikan dampaknya dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua yaitu menganalisis dampak perubahan harga terhadap kuantitas permintaan menggunakan interpretasi grafik fungsi linier dalam konteks pengambilan keputusan manajerial dan menggunakan model fungsi linier untuk menentukan persamaan fungsi permintaan berdasarkan data harga dan kuantitas. Sumber referensi dalam materi saya itu terdapat dua buku. Yang pertama adalah buku milik Wirawan Nata, yang kedua adalah sumber referensinya berasal dari buku Dumairi. Serta ada artikel ilmiah, yaitu artikel saya sendiri mengenai pengaruh konsumsi energi fosil terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di artikel ini juga akan dijelaskan bahwa bagaimana permintaan konsumsi energi di Indonesia. Dan teman-teman bisa langsung scan barcode-nya saja. Di sini sudah saya kasih. Ini akan langsung mengeling ke artikel ilmiah saya. Oke, selanjutnya adapun pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan yang hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Yang kedua itu adalah hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, serta nanti ada case tadi yang akan saya berikan. Next ya. Nah, matematika ini teman-teman, matematika ini apa sih hubungannya dengan ekonomi? Jadi matematika ini, dari rumus matematika ini kita bisa aplikasikan ke dalam fungsi linier yang dapat digunakan dalam pembelajaran ekonomi. Jadi fungsi aplikasi linier dalam ekonomi ini banyak sekali, yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar, fungsi pengaruh pajak dan subsidi, keseimbangan dua jenis barang, fungsi anggaran, konsumsi, dan investasi. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi permintaan saja ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu apa sih itu fungsi permintaan? Apa itu fungsi permintaan? Pasti kita bertanya-tanya apa sih fungsi permintaan gitu ya. Eee, saya kasih kata kunci, yaitu fungsi permintaan itu kata kunci yang pertama adalah hubungan, sehingga ketika kita membicarakan sebuah hubungan, maka, tidak hanya ada satu faktor atau tidak hanya satu orang yang dalam menjalin hubungan atau tidak hanya satu faktor dalam hubungan, sehingga hubungan ini harus lebih dari dua faktor atau dua alasan atau dua orang, seperti itu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah hubungan. Hubungan apa nih? Yang pertama adalah hubungan jumlah produk. Nih, kata kunci yang kedua adalah jumlah produk. Sehingga hubungan
dan jumlah produk. Hubungan jumlah produk dengan siapa gitu ya pertanyaannya. Maka kata kunci yang ketiga itu adalah harga produk. Jadi fungsi permintaan itu memiliki tiga kata kunci. Yang pertama adanya hubungan. Hubungan apa antara jumlah produk dan harga produk. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa permintaan merupakan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang dinyatakan dengan kurva atau fungsi. Jadi hubungan ini bisa kita kembangkan atau kita buat ke dalam bentuk kurva maupun fungsi matematika. Seperti ya fungsi matematika yaitu fungsi permintaan. Oke, kurva permintaan disebut dengan demand curve. Sampai sini bisa ya, menurut saya masih bisa ya, masih bisa diikutin ya. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, jadi permintaan ini itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Kenapa harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan? Jelas ya, karena contohnya seperti ini. Jika kita biasanya membeli gula seperti itu ya dengan merek A, harganya misalnya sekitar 15.000, ketika terjadinya kenaikan harga menjadi 20.000, maka kita akan menurunkan permintaan kita untuk membeli gula merek A tersebut, seperti itu ya. Yang kedua itu adalah harga barang lain. Nah, harga barang lain ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah barang pengganti. Barang pengganti atau barang substitusi. Seperti apa itu contohnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita biasanya membeli gula merek A dengan harga 15.000, terus ada gula yang sama, manfaatnya sama, kebutuhannya sama gitu ya, tapi lebih murah. Gula B misalnya harganya hanya 10.000, seperti itu, hanya 10.000. Sehingga permintaan atau konsumen itu akan lebih memilih gula yang B karena lebih murah dan secara fungsinya itu penggunaannya sama. Jadi secara tidak langsung konsumen itu akan memilih barang substitusi ya, disubstitusi barang substitusi agar mendapatkan barang yang lebih murah dan fungsinya sama saja. Jadi akan kecenderungan lebih memilih barang yang lebih murah dibandingkan yang mahal. Itu adalah perilaku konsumen. Yang kedua itu adalah barang penggenap atau barang komplementer. Yang ketiga itu adalah pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli yaitu salary itu sangat mempengaruhi. Ketika salary kita besar, maka kebutuhan kita juga akan semakin besar. Namun ketika salary kita itu mengalami penurunan, maka kebutuhan kita juga akan menurun. Yang berikutnya itu ada cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat ini tentu saja mempengaruhi, misalnya sekarang itu baju stylenya Korea semua gitu ya. Misalnya bajunya stylenya Korea gitu. Nah, sekarang itu kebanyakan mungkin sudah tidak zaman lagi sehingga produksi baju untuk style Korea itu sangat berkurang dan mempengaruhi penjualan baju dengan style Korea. Terus ada jumlah penduduk dan ada ramalan masa yang akan datang. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ini adalah beberapa ya. Nah, masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, next. Setelah kita bahas yang namanya apa sih permintaan, apa sih fungsi permintaan itu, apa sih permintaan itu, maka muncullah yang namanya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu bunyinya seperti apa? Kalau menurut Riwayanti dan Markona, itu fungsi permintaan adalah atau demand adalah adanya hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang diminta. Jadi, kalau menurut Markona itu adalah hubungan ya. Adanya
hubungan yang dengan asumsi variabel lain konstan. Jadi kalau di Riwayanti itu adanya hubungan antara harga komoditas dan jumlah. Sedangkan kalau teori hukum permintaan menurut Sugiarto itu berbunyi jika harga suatu barang naik dalam kondisi ceteris paribus, maka jumlah permintaan barang akan turun. Jadi sehingga dari slide ini bisa kita simpulkan bahwa hukum permintaan adalah hubungan yang tidak satu arah ya. Jadi ketika harga barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Hubungan ini adalah hubungan yang bertolak belakang, seperti yang tidak searah. Nah, ini adalah hukum permintaan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada kurva permintaan. Nah, bagaimana sih kita membuat kurva permintaan? Nah, itu teman-teman bisa lihat di slide ya, itu ada gambar, itu ada harga dengan jumlah yang diminta. Jadi, di tabel itu sudah bisa kita baca bahwa ketika harga barang P itu 500, maka jumlah yang diminta adalah 200. Ketika harga barang Q itu 400, maka jumlah yang diminta adalah 400, sedangkan dan seterusnya sampai pada harga barang T itu hanya Rp100, permintaannya adalah 1.300. Sebenarnya dari gambar ini sudah tercermin ya teman-teman bahwa semakin harga itu murah, jumlah yang diminta adalah semakin tinggi karena itu adalah hukum permintaan tadi. Itu adalah bunyi dari hukum permintaan. Bagaimana membuat kurvanya? Maka kita yang pertama-tama harus lakukan adalah kita membuat sumbu vertikal. Ya, ini adalah sumbu vertikal dan ini adalah sumbu horizontal. Ya. Nah, sumbu vertikal ini kita tuliskan adalah KID. KID ini adalah jumlah harga yang diminta. Nah, terus di sumbu vertikal itu kita ada yang namanya P. Nah, semua ini adalah P. P ini adalah harga. Nah, ini harga. Jadi, sumbu vertikal itu berbicara tentang jumlah yang diminta, sedangkan sumbu horizontal itu berbicara tentang harga. Maka dari itu, kurva yang bisa kita buat yaitu yang pertama adalah ketika harga barang itu 500, maka jumlah permintaan adalah 200, dan seterusnya. Ketika harga barang itu 400, maka jumlah yang diminta adalah 400, sampai pada akhirnya ketika harga barang itu 100, maka jumlah yang diminta itu adalah 1.300. Nah, ini ya. Ini adalah T ya. Ketika harganya 100, maka jumlah yang diminta adalah 1.300. Jadi semakin ke kanan harga, maka jumlah yang diminta akan semakin ke bawah. Tapi semakin ke kiri harga, maka jumlah yang diminta akan semakin naik. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, di titik-titik ini kita akan yang namanya menggambar garis. Kita akan tarik garis dari sini, teman-teman. Nah, ini kita garis, ini namanya adalah garis linier. Linier artinya adalah lurus, ya. Linier itu artinya lurus. Jadi garis yang kita ciptakan atau garis yang kita buat dari data tadi adalah garis lurus. Nah, ciri utama kurva permintaan yang pertama itu kurvanya berbentuk garis lurus. Yang kedua adalah pergerakan kurva permintaan. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang dan jasa. Dan yang keempat adalah harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Kalau harganya mahal, maka jumlah yang diminta akan turun. Seperti itu. Dan kurvanya berslop negatif. Negatif tadi ya tidak searah ya. Selanjutnya adalah rumus fungsi permintaan. Nah, Y sama dengan A plus BX ini adalah persamaan linier. Ini kita sebut adalah persamaan
linier. Persamaan linier yaitu Y sama dengan A plus BX. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam fungsi permintaan itu menjadi PD sama dengan A min BQ. Sepertinya sama aja, PD atau QD itu sama aja. Bedanya hanya di bahasa aja, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sama dengan A plus min BQ. Mau pakai Q boleh, mau pakai X sama dengan ini juga boleh, itu sama saja. Nah, bedanya adalah di persamaan ini positif. Pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa di fungsi permintaan ini menjadi negatif? Karena dia tidak searah, ya. Karena dia tidak searah. Jelek banget. Nah, karena dia tidak satu arah. Tuh, dia tidak satu arah. Sehingga di fungsi permintaan rumusnya itu berubah menjadi negatif. Seperti itu. Untuk mencari PD itu kita harus mencari rumus ini dulu ya teman-teman. Kita harus mencari rumus ini terlebih dahulu. Nanti kita latihan di contoh soal. Oke, rumus tersebut mencerminkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Ada P, ada Q. Sehingga kenapa negatif? Saya katakan tadi, kenapa negatif? Itu pada fungsi permintaan mencerminkan hubungan tidak searah. Kalau dia searah, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Karena dia tidak searah, maka berubah menjadi negatif. Next ya. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa kita kerjakan bersama-sama seperti itu ya. Kita mulai saja. Yang pertama itu adalah saya buat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah pertama itu tentukan pembahasannya adalah tentukan fungsi permintaannya. Diminta adalah tentukan fungsi permintaannya. Langkah yang pertama adalah kita cari dulu diketahui. Masukkan P1, P2, Q1, Q2 dari data yang ini. Setelah langkah kedua, kita bisa ke langkah setelah langkah pertama, kita bisa langkah kedua. Kita masukkan rumus ini nih, rumus yang tadi, itu rumusnya dari mana? Nah, kita bisa memasukkan rumus dari slide sebelumnya, ya, teman-teman. Kita bisa masukkan ke slide sebelumnya. Nah, dari slide sebelumnya ada rumus ini, terus kita langsung masukkan saja P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Kita langsung substitusikan saja nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Langkah ketiga itu dikali silang, jadi ini itu akan dikali silang. Langkah ketiga itu ini akan dikali silang sehingga menghasilkan 2Q dan seterusnya ya. Nah, ini akan menghasilkan 2 dikali ini dulu, 2 dikali ke sini, dan min 10 dikali ke persamaan P min 3, sehingga menghasilkan QD sama dengan min 5P plus 70. Ini adalah fungsi permintaannya. Jadi kita sudah bisa menjawab fungsi permintaannya. Next. Ya. Yang kedua adalah buatlah grafiknya. Buatlah grafik. Langkah yang pertama adalah tentukan batasan nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Jadi untuk membuat grafik kita anggap saja kita beri anggapan bahwa QD adalah 0 dan P adalah 0. Ini adalah untuk membuat batasan-batasan nilai. Jadi fungsinya itu kita samakan dengan 0 gitu ya. Nilainya kita samakan dengan 0 dan kita masukkan saja QD-nya tadi berapa dari slide sebelumnya. Terus kita ganti nilai QD ini dengan 0 sama dengan min 5P plus 70 dan kita ubah tempat sehingga menghasilkan P sama dengan 14 dan persamaan P ini kita 14 dan untuk mencari P sama dengan 0 itu maka masukkan juga QD sedangkan nilai P-nya adalah diganti dengan 0 sehingga kita mendapatkan nilai P itu 14 dan QD adalah 70. Nah, langkah yang kedua yaitu memasukkan nilai P dan QD pada grafik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi QD-nya ini
Q-nya ini adalah 70 dan P adalah 14. Seperti itu ya, sehingga menghasilkan garis linear atau garis yang lurus. Oke. Nah, ini adalah garis persamaan QD sama dengan min 5P plus 70. QD min 5P plus 70 itu sudah dari slide sebelumnya ya. Baik, sekarang next kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal diskusi ya. Nah, berapa kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut adalah 6? Dari persamaan tadi, maka saya akan memberikan Anda soal ya. Soal pemantik kalau saya bilangnya itu adalah gimana kalau misalnya dari persamaan yang sudah ada tadi, harga per unit barangnya 6. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama adalah langkah pertama tuliskan fungsi permintaannya. Kita tuliskan lagi fungsi permintaannya. Terus langkah kedua adalah substitusikan P sama dengan 6 karena harga per unit itu adalah P. Sehingga P adalah 6. Jadi kita tinggal masukkan saja mengganti persamaan min 5P ini dengan angka 6. Sehingga kuantitas barang yang diminta berubah menjadi 40. Seperti itu ya. Oke, ini adalah tugas individu, silakan dikerjakan. Ini adalah case study, lakukanlah analisis pada tugas ini, jawablah tugas ini dan hitung, maka tentukan fungsi permintaan, hitung berapa banyak kopi yang terjual, bagaimana informasi, dan buatlah grafiknya. Tugas ini dikumpulkan besok pukul 12. Silakan teman-teman untuk menguploadnya di Classroom. Terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Materi ini bisa kalian tonton di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.